Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda yang menonton video ini selalu ada dalam keadaan sehat yang baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Video kali ini adalah kajian Al-Qur'an mengenai kehidupan dunia adalah sementara dan kehidupan akhirat adalah kekal. Ya, insya Allah kajian ini akan disampaikan oleh Ustazah Umi Rahmawati. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan terutama menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menonton. Kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat 40:39. Baca Bi. Ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiyal barul qawam, ya. Jadi sini kata Allah, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan atau dalam kurung sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi kehidupan dunia ini adalah sementara, ya. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kekal. Nah, Ibu lihat saat sekarang yang sedang terjadi, teknologi semakin canggih, ya. Teknologi semakin canggih, maka era globalisasi juga semakin canggih. Dan akhirnya mengakibatkan percepatan manusia dan akhirnya mempercepat kehidupan dunia, kan gitu. Dan akhirnya mempercepat apa yang ada di dalam hati kita semua, kan gitu. Sehingga ketika teknologi semakin cepat, semakin canggih, gitu kan, maka kehidupan semua, baik itu era mobilisasinya, atau era transportasinya, atau era komunikasinya cepat, gitu kan. Sehingga dalam peradaban modern saat sekarang ini, ya sudah diraih semua oleh manusia itu, gitu kan. Serba cepat, serba canggih, kan gitu. Coba kita mau apa aja, gitu kan, ada, tinggal klik aja semuanya dengan teknologi ini. Tetapi ketika teknologi ini semakin cepat, ya, era komunikasi semakin cepat, gitu kan, maka ada salah satu yang tertinggal, yaitu kemanusiaan, kan gitu. Kenapa seperti itu? Kemanusiaan tertinggal karena di dalam ayat ini Allah menjelaskan, gitu kan, dengan menjelaskan di sini bahwa kehidupan dunia sementara, sesungguhnya kehidupan akhirat ini kekal, memberikan pelajaran atau pendidikan kepada kita semua, ya, bahwa saat sekarang dengan peradaban modern yang sudah canggih, teknologi yang sudah canggih, maka ada dua hal yang dilupakan oleh manusia. Satu, saat sekarang di peradaban sekarang ini, satu yang ditinggalkan oleh manusia itu adalah tidak tahu jati diri, arah tujuan.
Satu itu. Tidak tahu arah tujuan dan akhirnya tidak percaya terhadap diri sendiri di luar sana. Insya Allah di sini. Tidak. Di luar sana banyak hal yang seperti itu. Satu, tidak tahu arah tujuan. Kedua, tidak ada kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Contoh, ya. Salah satu contoh, ketika tidak ada arah tujuan yang sekarang sedang terjadi, gitu kan? Akhirnya apa? Keminimannya, kekurangannya, gitu kan? Untuk mencari ukhrawi, mencari akhirat. Karena sudah lupa dengan alat teknologi, tidak tahu bahwa ini dari mana, mau kemana, sedang di mana, tidak paham. Sehingga kan banyak di luar sana yang ketika tidak percaya diri, kan akhirnya ngikut-ngikut aja kemana orang jalan, ke kanan ya ikut ke kanan, ke kiri ya ikut ke kiri, ke belakang ya udah saya mah ikut-ikutan aja gitu. Itu kan salah satu tidak tahu tujuan dan tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia ke muka bumi itu ada tujuannya. Wudu, ibadah kan, ibadah kepada Allah. Nah, saat sekarang sudah jarang itu ditemui di luar sana. Sehingga yang dia cari hanyalah kehidupan dunia saja. Sekolah sampai tinggi gitu kan, di peradaban sekarang. Bahkan dengan ilmu canggih teknologi biologinya, sains dan biologinya gitu kan. Bagaimana dia menciptakan genetika gitu kan, yang bisa dari sains itu menghasilkan produk-produk yang berseberangan dengan kehendak Allah. Bahkan di luar sana itu yang sama sekali tidak percaya dengan keesaan Allah kan. Ibu lihat kan, kalau ibu lihat di media gitu kan, bagaimana sekarang yang sedang terjadi di luar sana, baik di Amerika, Korea, Jepang, Cina, India, dia membuat gitu kan rahim-rahim atau pabrik bayi gitu kan, pabrik bayi sekarang sudah di apa, yang dari Amerika, Jepang, Korea, Cina itu India bersatu. Ilmuwan itu tempatnya di mana? Di Cina. Dia membuat suatu produk rahim terbesar di dunia, memproduksi manusia, bayi-bayi. Coba ibu kalau lihat di Google itu ada. Dan itu kan apa, mereka itu tidak tahu gitu, tidak paham tujuan hidupnya gitu, arah tujuannya. Yang mereka pikirkan itu ketika ilmuwan di luar sana sudah meneliti, sudah mendapatkan ilmu ini seperti ini, dikembangkan dengan teknologinya dia, dengan kecanggihannya dia, tanpa dikembalikan kepada agama. Nah, kalau ada agamanya di dalam jiwanya gitu kan, punya arah tujuan bahwa hidup ini ibadah kepada Allah, ya dia akan berdoa ini melaksanakan hal seperti ini kan jelas-jelas ingkar gitu kepada kekuasaan Allah gitu kan. Jadi akhirnya kan dari kehidupan, kebutuhan sainsnya, kebutuhan primer sekundernya kan jelas-jelas berkurang, itu menurut dia, karena tidak memahami arah tujuan dia tuh mau kemana gitu. Jadi hanya dia memahamkan itu hanya dunia saja gitu. Apakah di sini kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, ketika ada kabar hal seperti itu, apakah ini berita yang baik atau tidak gitu kan? Kenapa? Ketika batil naik, dalam Al-Quran ya Allah menjelaskan, ketika batil naik maka hak juga naik
gitu kan. Nah itu kan seperti itu kan di luar nalar gitu kan. Kalau kita sebagai orang yang beriman berarti kan mereka itu apa? Pelak-pelak. Apa Bu? Mereka itu tidak mengakui kekuasaannya Allah. Jelas dalam Al-Quran bagaimana Allah menciptakan manusia kan dari apa saripati tanah gitu kan, air mani dikelola oleh Allah, dicipta dalam rahim, dibentuk. Ini mereka itu rahim-rahim itu bisa dilihat dan bisa deteksi oleh digital, oleh HP. Air ketubannya juga air ketuban buatan gitu kan. Itu udah sampai ke seperti itu. Paham? Kirain bayi tanding gitu. Bukan. Bayi robot. Jadi langsung jadi robot yang berjalan. Pakai robot. Itu dan itu pemesanannya juga banyak. Paham? Itu seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kita kembalikan kepada kita? Bahwa Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 16. Coba lihat Al-An'am surat 6 ayat 116. Sudah 116 baca. Dan jika kamu mengetahui kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aksara man fil ardi, itu kata Allah, yudilluka an sabilillah. Artinya, dan kata Allah, dan jika kamu mengikuti apa? Kebanyakan orang di bumi ini, gitu kan? Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Nah itu dijalankan oleh Allah. Jadi saat sekarang kalau ibu lihat di digital, gitu kan, dikatakan ya AI gitu, jadi dikatakan oleh mereka itu yang sekarang sedang dibikin AI itu artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan dengan melalui mesin atau robot. Nah, kalau ini di ayatnya ini kan jelas ya. Kalau jika kamu mengikuti, kan gitu ya, jika kamu mengikuti orang-orang gitu kan, jika kamu mengikuti orang-orang di sini ya, jika kamu mengikuti orang-orang di luar sana atau gitu, mereka itu gitu kan, maka dengan ilmu-ilmunya mereka itu menyesatkan kenapa? Memang itu teknologi canggih, tapi untuk keimanan sesat gitu kan, sama dengan tidak beriman. Memang itu ilmu gitu kan, ilmu sains gitu kan, ilmu biologis gitu kan, ilmu teknologi. Memang. Tetapi tidak dibingkai dengan agama, dengan keimanan. Jadi akhirnya akan menyombongkan dirinya bahwa ilmuwan atau mereka bisa menciptakan. Karena mereka berpikir itu tadi akan mengurangi sumber-sumber dayanya, akan mengurangi ekonominya gitu kan. Kalau semuanya di Cina, di Eropa, di Korea, di Jepang, atau nanti akan masuk mungkin ke Indonesia, semuanya robot, bagaimana? Gitu kan? Ya, sekarang kan mereka menciptakan robot bisa ngicep, bisa dibawa ini gitu kan. Bahkan mereka menciptakan untuk bisa melepaskan pengulangan seks juga bisa.
kelengkungannya, kulitnya hampir sama. Nah itu seperti itu. Bisa diajak pacaran, bisa diajak apa sebagai suami istri gitu kan, bisa kemana-mana dan tanpa mengeluarkan biaya. Naudzubillah. Jadi mereka udah seperti itu. Ya. Makanya manipulasi manusia-manusia oleh mereka dikurangi. Kan gitu. Dikurangin semua. Naudzubillah, subhanallah. Itu kan Covid. Iya, setelah Covid kemarin. Nah, itu yang terjadi. Jadi padahal kan kata Allah di sini sudah jelas bahwa kehidupan dunia adalah sementara, kehidupan akhirat lah yang. Nah, ketika disibukkan dengan hal seperti itu, akhirnya sudah sedikit waktu untuk akhirat. Dalam hadis Rasulullah, boleh ditulis hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, gitu kan, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan, tetapi gitu kan, terhadap kalian bukan, tetapi apa? Dibentangkannya kemewahan dunia, dibentangkannya oleh Allah ilmu-ilmu, kalau zaman sekarang ilmu-ilmu teknologi yang kan itu yang dikhawatirkan. Akhirnya kan mereka berlomba dengan ilmunya, berlomba. Bukan dengan ilmunya itu, harusnya kan kedekatan diri kepada Allah. Supaya di akhir zaman ini ketika kita mengikuti gitu kan sunnatillah dan sunnatul Rasul, maka akan membawa kita ke surganya Allah. Bukan sebaliknya gitu, seperti biasa diberikan kepintaran luar biasa karena mereka hanya untuk menyaingi Allah gitu, untuk mendustakan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, maka akan menghantarkannya kepada kehinaan, tempat yang sangat hina, yaitu neraka gitu. Laqad darabna li jahannam wal insi. Seperti itu. Jadi di sini kita apa? Ketika Allah bentangkan kemewahan, maka insya Allah kita akan selalu ingat. Maka dikasih lebih oleh Allah, maka kita untuk beribadah gitu. Beribadah, menegakkan syariat dan aturan Allah. Maka insya Allah setelah kita selesai mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini, setelah kita banyak bawa oleh-oleh untuk ke alam akhirat, depan belakang, atas bawah, kiri kanan, udah ya, absornya, fuadahnya, sam'anya penuh dengan ingat kepada Allah. Maka begitu kembali kepada Allah alam akhirat, subhanallah, gitu kan. Dunianya sukses, bahagia, akhiratnya juga sama. Sukses, bahagia. Jadi dunia akhirat itu dunianya tidak tersiksa, gitu kan? Di akhiratnya juga sama, tidak tersiksa. Nggak mau seperti itu ya, nggak mau di dunianya tersiksa, di akhiratnya tersiksa, nggak mau. Ada yang nggak bercita-cita seperti itu? Nggak ada. Semuanya dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Dunia wal akhirahnya bahagia. Dunia akhirat. Dengan apa kebahagiaan dunia akhiratnya? Dengan Al-Quran, dengan as-sunnah, kitabullah dan sunnati Rasul, kan itu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat. Dekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran itu. Nah, kalau dunianya jauh dari aturan Allah, maka jalan otomatis akhiratnya juga bingung nanti dihadap-hadapan Allah. Begitu dipanggil oleh Rasul, ummati ta'ali, bingung. Siapa yang mandiri ya? Nanti di padang mahsyar kan akan seperti itu. Siapa? Saya tidak kenal. Ta'ali, sampai Rasulullah menangis. Kenapa tidak kenal? Karena selagi di dunianya tidak pernah melaksanakan sunnah Rasul, sunnah filah dan sinat, tidak paham. Ya hidup tadi tanpa arah tujuan, gitu kan? Yaitu tadi satu, ngikutin banyak orang, akhirnya tidak percaya terhadap diri, kan gitu. Kedua, hanya hidupnya dihabisi dengan hedonisme. Apa sih hedonisme? Ya kebebasan dunia, gitu kan? Maunya sendiri. Iya, maunya sendiri. Terus ngabisin apa yang ada udah, gitu kan? Orang beli ini pengen, orang beli ini, gitu kan? Melampaui batas, kan gitu.
seperti itu, tidak percaya terhadap diri sendiri, takut dengan keadaan, kan gitu. Ketiga, ya itu tadi, melampaui, ngikut-ngikut apa kata orang. Saya mah ngikut aja dah, itba. Padahal belum tentu orang itu cocok dengan keinginan kita. Karena ngikutin, ya udahlah, kemana aja lah, ngikut aja, udah. Kan seperti itu. Tidak seperti itu. Bagi orang yang beriman, kita punya prinsip, kita punya tujuan. Kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, walaupun itu baik menurut manusia, ya kita apa, mundur gitu, mundur gitu kan. Jangan kata Allah tidak baik karena kata manusia, ngikut aja udah, tidak dihiraukan peringatan Allah. Kan banyak kan seperti itu. Mau ngomong begini salah, udahlah saya mah ikut aja. Kan tidak seperti itu. Jadi arah tujuannya tidak paham. Nah itu ya. Jadi di sini inti kesimpulannya ya sudah ditulis semuanya, bahwa Rasulullah tidak mengkhawatirkan dengan kemiskinan, tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah yaitu ketika dunia dibentangkan maka manusia berlomba. Nah maka di sini walaupun kita miskin secara materi, tetapi iman kita kuat, kaya iman kita, insya Allah ya. Ketika emang kan takdir ada kaya, dan di sini itu sudah ditakdirkan oleh Allah kan. Ketika manusia di dalam rahim kan celaka bahagianya rahasia Allah, jodohnya ke siapa rahasia Allah, kematiannya rahasia Allah, rezekinya kan rahasia Allah. Jadi ketika ada kaya dan itu udah sunatullah. Ketika diberikan kemiskinan, iman kuat tidak ada, insya Allah akan menjadikan bahagia dunia dan akhirat, akan menjadikan sebuah apa, magfirah dari Allah, sebuah kemenangan dari Allah. Dan mudah-mudahan kita semua di jamaah di sini mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan aman wa taqwa, mudah-mudahan kita dalam keadaan al-iman wal Islam, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.